Sebagian besar perusahaan besar telah memindahkan sebagian operasi komputasi mereka ke awan, dan sekarang militer Amerika Serikat ingin mengikuti jejak tersebut. Menyatukan informasi di awan lebih diperlukan daripada sebelumnya karena angkatan bersenjata mengerahkan jumlah besar sensor jarak jauh, senjata semi-otonom, dan aplikasi kecerdasan buatan. Semua kemampuan ini membutuhkan akses segera dan instan ke jumlah data yang sangat besar yang dikumpulkan dari berbagai lokasi. Hal ini menjadi lebih penting sekarang karena Komando Cyber Amerika Serikat telah ditingkatkan menjadi setara dengan Komando Pusat yang menjalankan operasi Timur Tengah atau Komando Utara yang mempertahankan wilayah Amerika Serikat. Lalu, apa itu JD? JD adalah suatu proyek dari rencana Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk memodernisasi infrastruktur TI-nya agar karyawan, perwira, dan prajurit di garis depan dapat mengakses dan memanipulasi data dengan kecepatan perusahaan modern. Proyek JD bertujuan untuk menciptakan infrastruktur awan yang terpadu di seluruh Departemen Pertahanan atau DoD yang akan mempercepat aliran data dan analisis ke pasukan tempur. Rencana baru ini merupakan bagian dari perpindahan yang lebih besar untuk menggantikan sistem dan jaringan militer yang spesifik pada cabang dengan model perusahaan yang lebih efisien dan dapat dikelola dengan baik. Pada 26 Juli 2018, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan permintaan penawaran untuk program Cloud Joint Enterprise Defense Infrastructure atau JD yang membutuhkan solusi layanan awan yang dapat mendukung persyaratan unclassified, secret, dan top secret dengan fokus pada penggunaan layanan yang tersedia secara komersial. Program JD meminta kontrak pemerintah senilai 10 miliar dolar selama 10 tahun untuk diberikan kepada satu vendor komputasi awan yang akan menjadi penyedia komputasi awan eksklusif bagi Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memiliki lebih dari 500 infrastruktur awan publik dan pribadi yang mendukung persyaratan unclassified dan secret. Layanan awam saat ini yang dimiliki oleh DoD terdesentralisasi, menciptakan tingkat kompleksitas tambahan dalam pengelolaan data dan layanan secara enterprise-wide. Sistem DoD saat ini terfragmentasi yang memperlambat proses pengambilan keputusan di dalam DoD, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagian besar militer Amerika Serikat menggunakan sistem komputer usang yang dibangun pada tahun 1980-an dan 1990-an. Departemen Pertahanan telah menghabiskan miliaran dolar untuk mencoba membuat sistem-sistem ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang diinginkan dan dibutuhkan oleh DoD adalah adanya awan yang mencakup seluruh enterprise dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang cepat serta menyediakan dukungan global untuk operasi DoD. Kontrak JD menjadi pusat upaya Pentagon dalam memodernisasi teknologi mereka. Kontrak JD selama 10 tahun menciptakan persaingan di antara Amazon, Microsoft, Oracle, IBM, dan Google untuk mengubah sistem komputasi awan militer. Google keluar pada bulan Oktober 2018 tanpa mengajukan penawaran resmi dengan alasan pekerjaan militer bertentangan dengan prinsip-prinsip korporat yang melarang penggunaan kecerdasan buatan dalam senjata. Oracle, IBM, dan Microsoft menyatakan bahwa DoD tidak seharusnya menggunakan satu vendor awan untuk JD. Beberapa pakar mendukung pendapat mereka. Justin Kapos, profesor terkait ilmu komputer dan teknik di Universitas New York, mengatakan bahwa solusi awan tunggal tidak biasa. Banyak perusahaan menggunakan beberapa vendor awan karena lebih aman. Lake Madden, manajer umum Microsoft untuk keamanan nasional, menyatakan bahwa perusahaannya ingin memenangkan kontrak tersebut, tetapi 80% bisnis menggunakan beberapa vendor awan. Para pakar lainnya menunjukkan bahwa penerapan awan tunggal bertentangan dengan praktik terbaik yang mempan dan tren industri di pasar komersial. Mereka percaya bahwa kontrak sebesar itu seharusnya tidak diberikan kepada satu perusahaan saja. Oracle Amerika dan IBM sama-sama mengajukan protes penawaran pra-penghargaan terhadap permintaan JD Cloud dengan alasan bahwa hal tersebut menguntungkan Amazon dan Microsoft. Protes-protes ini ditolak oleh General Accounting Office atau GAO pada akhir tahun 2018. Pada akhirnya, Amazon dan Microsoft yang memiliki banyak pusat data di seluruh dunia menjadi dua finalis, dan Microsoft memenangkan kontrak tersebut pada Oktober 2019. Kelompok eksekutif Cloud Pentagon menggambarkan proses akuisisi untuk migrasi awan masif yang akan meliputi seluruh infrastruktur TI DoD, dengan fokus utama pada infrastruktur sebagai layanan atau IaaS dan platform sebagai layanan atau PaaS. Alih-alih membangun dan memelihara pusat data dan sistem sendiri,
DoD ingin memanfaatkan kekuatan yang sudah ada pada teknologi awan yang tersedia secara komersial dan tidak membatasi dengan kustomisasi yang ekstensif. DoD ingin tetap sejalan dengan industri dan dapat memanfaatkan solusi perangkat lunak komersial baru. Peraturan akuisisi Pentagon di masa lalu sering menjadi hambatan bagi inovasi. Kebijakan akuisisi internal perlu direvisi untuk memanfaatkan sepenuhnya platform awan komersial. IaaS yang diharapkan harus lebih dari sekedar pusat data. Persyaratan lainnya termasuk pemantauan vendor, identitas, failover, skalabilitas, bahkan kecerdasan buatan atau AI. DoD ingin dapat segera memanfaatkan inovasi komersial dalam bidang-bidang ini. Jika DoD menggunakan solusi cloud yang tersedia secara komersial, mereka akan memiliki teknologi dasar yang diperlukan untuk menyediakan perangkat lunak yang lebih baik kepada para pejuang, dengan keamanan yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, dan pemeliharaan yang lebih mudah. Pada tanggal 13 Februari 2020, seorang hakim federal memerintahkan Pentagon untuk menghentikan pekerjaan pada kontrak JD yang telah diberikan pada Microsoft. Amazon telah lama dianggap sebagai favorit untuk memenangkan kontrak JD karena dominasinya dalam kompetisi awan atau mereka memiliki 45% pangsa pasar dan pengalamannya dalam membangun layanan awan untuk Central Intelligence Agency. Namun, penawaran mereka tertutup oleh tuduhan konflik kepentingan Amazon mengajukan gugatan pada bulan Desember 2019 untuk menghalangi penghargaan kontrak kepada Microsoft dengan mengeklaim bahwa pemilih Microsoft telah mempengaruhi secara tidak dapat oleh keluhan publik Presiden Trump tentang Amazon. CEO Amazon, Jeff Bezos, memiliki The Washington Post yang seringkali mengkritik Trump dan kebijakannya. Oracle, sebuah kontraktor pemerintahan terkemuka yang terkenal dengan perangkat lunak untuk mengelola database besar, melakukan lobby yang intensif di Kongres untuk mencari lawan Amazon yang memiliki pengaruh di Pentagon dan Gedung Putih. Oracle membawa masalah ini ke pengadilan untuk menantang konflik kepentingan yang dirasakan oleh Amazon, tetapi tidak berhasil. Para pakar industri menunjukkan bahwa Oracle sedang berusaha mengejar kepentingan dalam kompetisi awal dan memiliki banyak kontrak pemerintahan yang dapat tergeser oleh peralihan ke awan. Menghalangi implementasi JD dapat membantu Oracle mempertahankan bisnis saat ini lebih lama. Meskipun kemungkinan Oracle tidak memiliki peluang untuk kemenangan kontrak JD, mereka mungkin masih bisa mendapatkan sebagian bisnis jika kontrak JD dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Microsoft dengan 25% pangsa pasar reputasi awan baru-baru ini membuka fasilitas server klarifikasi cukup untuk menangani data dalam skala yang dibutuhkan oleh kontrak JD. Para pakar awal berpikir bahwa Microsoft hanya akan mendapatkan sebagian layanan awan seperti halnya banyak perusahaan swasta. Microsoft telah dianggap sebagai favorit untuk program awan pemerintah lainnya, termasuk kontak intelijen. Meskipun kontroversi yang ada, proyek JD akan memiliki efek domino yang besar sebagai penggerak inovasi awan dalam pemerintahan Amerika Serikat dan di sektor swasta. Saat ini, komputasi awan telah menjadi landasan dari transformasi digital di sektor publik dan swasta, serta sebagai mesin bagi teknologi-teknologi baru seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things atau IoT. Pada tahun 2010, mantan Kepala Informasi Pemerintah AS, Titik Pudra, mengumumkan kebijakan Cloud First untuk lembaga pemerintah federal. Sejak saat itu, pengeluaran awan pemerintah federal meningkat 500%. Namun, survei yang dilakukan oleh Center for Digital Government pada tahun 2019 menemukan bahwa migrasi ke awan bagi lembaga pemerintah terus menghadapi hambatan, termasuk mobilitas data, keamanan, kepatuhan, serta memastikan pelatihan dan keterampilan yang tepat. Proyek JD diharapkan akan memiliki dampak yang besar dalam semua aspek ini. Meskipun semua lembaga pemerintah federal harus memastikan tidak mengorbankan keamanan saat beralih ke awan, standar yang diterapkan oleh Pentagon lebih tinggi, dengan alasan yang jelas bahwa keamanan nasional berada dalam bahaya. Jadi seharusnya menjadi pendorong bagi pengembangan kemajuan keamanan terkini dan praktik terbaik yang manfaatnya akan akhirnya merambah ke semua pengguna awan di seluruh pemerintah dan sektor swasta. Perusahaan awan yang lebih baik juga akan mendukung rencana Pentagon untuk memperluas penggunaan sistem kecerdasan buatan di seluruh militer. Proyek pemerintah yang besar dapat memiliki konsekuensi positif yang melampaui ruang lingkup asli.